Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya abang dan kakak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita berdoa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Oke abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tema 6 kita, subtema 3 tentang energi alternatif. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Nah abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi informasi terkait energi alternatif dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menyelesaikan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan tepat atau dengan benar. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kewajiban dalam menjaga energi alternatif. Nah tadi itu adalah tujuan pembelajaran kita ya. Oke, nah abang dan kakak, kemarin kita sudah belajar tentang kenapa adanya energi alternatif kan, agar menghemat ya lajunya atau habisnya bahan bakar minyak. Nah abang dan kakak, sekarang kita akan belajar tentang air sumber energi alternatif. Air merupakan sumber energi alternatif. Energi air dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sebagai pengganti bahan bakar minyak, air digunakan untuk pembangkit listrik. Nah kemarin ya sudah menjelaskan bahwa PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air itu adalah salah satu energi alternatif. Nah, kita baca lagi ya. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Manusia membutuhkan air, hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Kita harus menjaga ketersediaan air. Menjaga lingkungan tetap bersih termasuk sikap dari menjaga air. Kebersihan air berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, gunakanlah selalu air yang bersih. Nah, air yang bersih kita gunakan untuk kita konsumsi, untuk mandi, ya kan abang dan kakak. Karena kalau kita tidak menggunakan air yang bersih, kita bisa tercemar atau terkena penyakit ya. Nah, kita akan melihat tanda berupa batas penggunaan pada air kemasan. Nah, kalau abang dan kakak beli suatu produk ya, jangan lupa untuk memastikan kadar luarsa dari produk tersebut atau batas penggunaannya ya kan. Nah, apabila melebihi waktu tersebut ya kan, melebihi waktu expirednya atau batas penggunaannya, nah maka minuman dalam kemasan sudah tidak dapat digunakan. Kondisi air setelah tanggal tersebut sudah tidak baik. Jika tetap diminum dapat menyebabkan keracunan. Ya bukan hanya minuman saja ya bang dan kakak, semua produk kemasan jika dia sudah habis masa expirednya atau kadar luarsanya, maka tidak boleh kita konsumsi ya. Apalagi di sini adalah ya minuman botol seperti ini. Nah, kita berkewajiban untuk pertama kali kalau beli sesuatu yang dalam kemasan, dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama, kita lihat halalnya dulu ya kan. Sebagai orang muslim kita harus cermat ya untuk melihat dan memperhatikan apa yang harus kita konsumsi atau kita makan. Nah, lihat dulu halalnya. Kalau sudah ada halalnya, jangan lupa untuk lihat waktu kadar luarsanya ya. Itu kamu latih setiap hari ketika kamu jajan, mau di mana saja, mau di Alfamart, Alfamidi, mau di warung seperti itu ya, agar kita tidak keracunan ya. Nah, di sini ya di botol minuman ini ada tanda waktu penggunaannya. Nah, ini ada tanggal 18 bulan 7 2008. Nah, jangan lupa ya abang dan kakak selalu biasakan hal seperti itu.
Nah, coba Bang dan Kakak lihat ya. Di sini ya kemasan yang ini ya. Kemasan minuman ini dia menunjukkan harinya, bulan dan tanggal ya, atau hari misalnya tanggalnya ya, bulan dan juga tahun. Nah, kalau yang ini kemasannya tidak ada menunjukkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Berarti kita harus hati-hati nih ya kan. Mana tahu ini sudah expired ya kan. Saking sudah lamanya tinta untuk membuat tanggal, bulan, dan tahunnya sudah luntur, atau memang dia kemasannya tidak ada tanggal kadaluarsanya. Itu hati-hati ya Bang dan Kakak kalau kita mau menggunakannya. Nah, seperti ini. Miss Aziza ulangin ya. Nah, di sini ini kecil sekali memang Abang dan Kakak ya. Kamu mungkin nggak bisa ngelihatnya ya. Di sini tanggal kadaluarsanya adalah ya bulan 12 di tahun 2007. Nah, kita akan menghitung ya lama waktu penggunaannya ini. Nah, misalnya jika hari ini bulan Oktober, nah Oktober itu bulan keberapa dalam hitungan kalender. Nah, kalau Januari itu kan bulan 1. Kalau bulan Oktober itu berarti Oktober itu bulan 10. Jika hari ini bulan Oktober, bulan 10 tahun 2017. Berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, minuman ini tadi dia expirednya di bulan 12 tahun 2017. Nah, sementara pertanyaan yang ini adalah jika hari ini Oktober itu bulan 10. Maka berapa bulan sisa waktu untuk minuman? 10 ditambah berapa? Taruh sini ya. 10 ditambah berapa yang hasilnya 12? 10 ditambah benar, ditambah 2. Maka jawabannya adalah 2 bulan ya kan. Nah, bisa kamu cari dengan tambah-tambah seperti ini. Bisa juga hitung aja Oktober, habis bulan Oktober bulan apa? Nah berarti kita harus menambah setelah Oktober November dan juga Desember ya. Maka tambah 2. Ya udah deh, berarti 10 ditambah 2 berarti waktu untuk lamanya minuman kemasan ini ya tinggal 2 bulan lagi. Seperti itu ya. Kalau sudah dekat-dekat tanggal kadaluarsanya, lebih baik tidak kita minum, kita cari yang yang waktu penggunaan kadaluarsanya ya masih lama ya, berarti aman untuk kita minum. Oke gitu ya Abang dan Kakak. Nah, sekarang ya kita akan belajar tentang kewajiban dalam menjaga energi alternatif nih. Kita wajib nih jaganya. Kemarin kita sudah belajar tentang kewajiban menjaga energi ya, menghemat energi. Sekarang kita belajar kewajiban kita untuk menjaga energi alternatif tersebut. Salah satunya ya seperti air ya. Nah, kewajiban yang harus kita lakukan adalah menjaga bumi kita bersama-sama dan menjaga kelestarian sumber energi yang ada di bumi. Karena air merupakan kebutuhan penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi ya. Siapa aja yang membutuhkannya? Manusia, hewan, dan juga tumbuhan ya kan. Nah, sekarang kita berkewajiban untuk menjaganya agar tidak tercemar airnya, agar kita tidak membuang-buang air ya, tidak buang sampah di sungai, di paret dan lain sebagainya. Tetap kita jaga agar kelangsungan hidup yang lama kita. Nah, sekarang kita belajar tentang kewajiban sebagai warga sekolah nih untuk menghemat air ini ya kan.
Nah, salah satunya kewajiban abang dan kakak sebagai warga sekolah dalam menghemat energi yaitu air adalah yang pertama, menggunakan air secukupnya ketika berwudu. Ketika kamu niat berwudu, kerannya jangan dihidupkan dulu. Ketika kamu sudah mau membasuh ya atau berkumur-kumur membasuh muka kamu, tangan kamu, baru kerannya dihidupkan. Dan jangan lupa membuka keran tidak harus sekencang-kencangnya atau sebesar-besarnya ya, secukupnya saja. Nah, yang kedua, mematikan keran ketika tidak digunakan. Ketika kamu sudah mau selesai memakai kamar mandinya, kamu wajib menutup kerannya kembali agar ketika nanti kalau airnya kepenuhan meluber-luber ya, tidak mubazir, tidak membuang air dan menjaga sumber energi yaitu air. Allah kan tidak suka ya dengan kita yang membuang-buang ya atau berboros-boros tentang suatu hal. Nah, Allah marah tuh. Nah, yang ketiga, contoh kewajiban sebagai warga sekolah tentang pemanfaatan atau hemat air adalah tidak membuang-buang air jika tidak digunakan. Misalnya abang dan kakak ya bertugas untuk menyiram tanaman. Nah, sesuaikanlah ya kan abang dan kakak seberapa butuhnya air untuk kita menyiram tanaman. Setelah kita selesai, misalnya ini pakai ember atau kamu pakai selang gitu. Nah, kalau misalnya sudah cukup kamu memberikan hak untuk si tanaman air tersebut ya, tidak berlebihan, karena kalau berlebihan juga dia bakalan mati ya kan tanaman tersebut. Nah, ya sudah gitu, kita selesaikan, kita matikan airnya. Jangan kita buat main-main dengan menyiram-nyiram hal yang tidak penting gitu, tidak membutuhkan air seperti itu ya abang dan kakak. Miss yakin abang dan kakak paham lah kalau 3 poin tersebut, atau kalau disuruh abang dan kakak menjelaskan contoh yang lain pasti bisa ya kan. Nah, sekarang kita ada tugas nih. Tugas abang dan kakak adalah mengerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Nah, soal apa tuh Miss? Di sini abang dan kakak ya ada 2 soal ini, ada 2 botol kaleng minuman. Yang pertama, minuman tersebut baik digunakan sebelum. Abang dan kakak boleh diperbesar gambar yang pertama ini. Nah, abang dan kakak diperhatikan ya, di bawah ini ada tanggalnya abang dan kakak ya. Nah, bisa kamu zoom, kamu perbesar untuk mengetahui minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal berapa, tanggal expired dan kadaluarsanya. Nah, yang ketiga ini ada gambar ya, yang mana gambar ini menunjukkan kegiatan ini kegiatan apa. Abang dan kakak jawab nih kegiatannya kegiatan apa. Baru kewajiban yang harus aku lakukan adalah kita berkewajiban apa ya, jangan lupa dikerjakan ya. Miss tunggu ya abang dan kakak. Nah, tugasnya jangan lupa untuk dikirim ke Miss ya, karena itu berguna untuk nilai harian abang dan kakak. Miss tunggu ya. Oke abang dan kakak, sampai di sini pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Miss harapkan dan Miss doakan semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah untuk kalian dan bermanfaat ya. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.